Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Putri dengan NPM 204230086 dan dari kelas 4C. Kali ini saya akan membahas materi tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yaitu ya terdiri dari yang pertama ada standar isi, yang kedua yaitu ada standar kompetensi lulusan, yang ketiga yang terakhir yaitu ada zonasi dan domisili. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada standar isi kurikulum. Standar isi kurikulum adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar isi berlaku untuk jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Terus ada juga perbedaan standar isi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 yaitu adalah dua kerangka kurikulum yang berbeda dalam pendidikan Indonesia. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar, tetapi pendekatan konten dan implementasinya berbeda. Standar isi kurikulum 2013 yaitu menentukan ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Standar ini didasarkan pada kompetensi inti, yaitu kemampuan dan pengetahuan yang diharapkan dikembangkan siswa. Standar isi juga menguraikan kompetensi dasar, yaitu tujuan pembelajaran spesifik dalam setiap mata pelajaran. Standar isi untuk kurikulum 2013 telah mengalami beberapa revisi sejak implementasi awal. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan koherensi antara KI dan KD, menyempurnakan kompetensi dan menyelaraskan praktik penilaian dengan tujuan pembelajaran. Terus ada juga yaitu yang kedua ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kerangka kurikulum yang lebih baru yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan fleksibilitas. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum mereka, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa dan konteks lokal. Nah, juga kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan interdisipliner. Kurikulum ini dirancang agar lebih mudah beradaptasi dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan utama antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka terletak pada pendekatan mereka terhadap yaitu yang pertama ada implementasi. Kurikulum 2013 lebih berpusat, sementara kurikulum merdeka itu memperdayakan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang kedua yaitu ada fokus. Kurikulum 2013 menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan spesifik, sementara kurikulum merdeka memprioritaskan pengembangan keterampilan berpikir kritis tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Standar kompetensi lulusan atau disingkat dengan SKL merupakan kriteria minimal yang harus dicapai oleh siswa pada akhir jenjang pendidikan. SKL yaitu mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 2013 menekankan pada pencapaian kompetensi inti atau juga disingkat dengan KI yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan gotong royong. Yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada bidang studi yang dipelajarinya.
Yang keempat yang terakhir yaitu ada mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan profil belajar Pancasila yang terdiri dari enam nilai. Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, memiliki keyakinan dan pengamalan ajaran agama, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur. Yang kedua yaitu ada berkebinekaan global, mampu menghargai dan menghormati perbedaan, serta berinteraksi dengan budaya lain. Yang ketiga yaitu ada mandiri, memilih inisiatif, rasa percaya diri, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat yaitu ada bernalar kritis, mampu berpikir logis, sistematis, dan objektif. Yang kelima yaitu ada kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Yang keenam yang terakhir yaitu ada gotong royong, yaitu memiliki jiwa kolaboratif dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada perbedaan utama antara SKL Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu ada fokus. Kurikulum 2013 lebih fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, sementara kurikulum Merdeka itu menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi abad 21. Yang kedua yaitu ada penilaian. Kurikulum 2013 menggunakan penilaian berbasis KI dan KD, sementara kurikulum Merdeka menggunakan penilaian berbasis proyek, portofolio, dan refleksi. Selanjutnya yaitu ada zonasi dan domisili pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman, zonasi dan domisili adalah konsep yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau juga disingkat dengan PPDP. Bukan dengan kurikulum itu sendiri, meskipun kurikulum menentukan standar pembelajaran. Zonasi dan domisili adalah kebijakan pemerintah yang mengatur akses dan distribusi siswa di sekolah. Zonasi adalah sistem yang membagi wilayah menjadi zona-zona tertentu, dan siswa diprioritaskan untuk masuk sekolah yang berada di zona tempat tinggal mereka. Domisili merupakan bukti tempat tinggal siswa yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan zona tempat tinggal. Selanjutnya yaitu ada sistem zonasi telah menjadi topik diskusi yang hangat dengan beberapa pro dan juga ada kontranya. Yang pertama yaitu ada pro, peningkatan akses pendidikan bagi siswa dari latar belakang. Yang kedua yaitu ada mengurangi beban dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang populer. Ada kontranya juga yaitu yang pertama ada mengurangi pilihan sekolah bagi siswa dan orang tua. Yang kedua yaitu ada membatasi mobilitas siswa dan peluang belajar di sekolah yang lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu ada kebijakan zonasi diterapkan dalam PPDB untuk mencapai tujuan. Yang pertama yaitu ada pemerataan akses pendidikan, menjamin kesempatan bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan berkualitas. Selanjutnya yaitu yang kedua ada meningkatkan akses bagi siswa yang kurang mampu, memberikan kesempatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Perlu diingat nih teman-teman bahwa kurikulum 2013 dan kurikulum mereka fokus pada standar pembelajaran, sedangkan zonasi dan domisili merupakan kebijakan PPDB yang terpisah. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan zonasi dan domisili dapat berubah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Baik, itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.